Saya lahirnya Katolik. Dibesarkan di keluarga Katolik. SD saya Saverius II, SMP Saverius Maria, SMA Saverius I, kuliah masuk ke IPB Bogor. Di IPB Bogor saya ketemu dengan seorang ustadz namanya Ustadz Fatih Karim. Dia memperkenalkan saya tentang Islam. Awalnya dulu ketika SMP saya tuh beragama Katolik tapi pusing. Lah kenapa pusing? Nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak masuk akal? Saya pernah tanya sama pastor, Pastor asal kita ini dari mana sih? Dia bilang dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu. Kalau gitu pastor, Tuhan kita ada berapa sih? Pastor menjawab, Tuhan kita ada 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu saya tanya lagi, kenapa Tuhannya harus 3? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Kenapa Tuhan harus 3? Lalu kemudian pastornya bilang, karena memang itu doktrinnya, karena itu keyakinan kita, karena itu adalah kepercayaan kita. Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Lalu saya pusing, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini kayaknya susah. Lah kenapa? Kalau 3, ya 3 aja. Kalau 1, ya 1 aja. Lalu dia bilang, enggak, ini 3 artinya 3 ini 1. 1 tapi ada 3. 3-3-nya tetap 1, 1-1-nya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi 3, tapi tetap 1, dan 1 tetap ada 3. Pusing atau bingung? Jadi Bapak Ibu ngerti kan apa yang saya rasakan ya? Maka ketika saya rasakan ada kebingungan, saya banyak tanya lagi. Misalnya saya tanya lagi, Pastor, kalau memang Yesus itu memang Tuhan, kenapa ketika dia di kayu salib dia berkata Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Loh berarti dia Tuhan tapi panggil Tuhan yang lain. Ini kayak jeruk makan jeruk. Lalu pastornya bilang, Lik, kamu jangan banyak mikir. Kalau kamu banyak mikir berarti kamu belum beriman. Karena beriman itu apa? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, percaya tanpa banyak mikir. Jangan mikir, itulah iman. Oh gitu. Ya sudah, saya bilang saya keluar aja dari agama Katolik. Lah kenapa? Kalau Tuhan gak boleh saya mikir, kenapa Tuhan kasih saya akal? Maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan gak boleh kita mikir, kenapa Tuhan kasih kita akal? Maka saya keluar dari agama Katolik secara fungsional, tapi secara struktural saya masih agama Katolik. Maksudnya gimana? KTP-nya masih Katolik tapi gak pernah pergi ke gereja. Nah itu namanya Katolik struktural. Persis zaman sekarang banyak Muslim struktural tapi gak fungsional gitu kan ya. Keluar daripada agama Katolik, kemudian saya nyari yang mana yang benar. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar agama itu ada? Singkat cerita, ketika saya belajar biologi, saya belajar fisika, saya ketemu Tuhan itu pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Nggak mungkin nggak ada. Coba lihat alam semesta ini begitu teratur. Nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Gampangnya begini, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak awal mula dunia ini asalnya dari mana? Kata para ilmuwan. Tahu nggak dari mana? Dari Big Bang, ledakan besar. Kan itu ya, kalau pernah dengar Big Bang, ledakan besar. Nah, maka kalau kita bilang ledakan, contoh masjid ini kita ledakkan pakai dinamit misalnya. Setelah ledakan ini masjidnya lebih bagus atau lebih parah? Hancur, lebih parah. Mungkin nggak diledakkan terus jadi lebih bagus. Tapi alam semesta ini enggak. Dia meledak jadinya lebih bagus. Dia meledak jadinya Bapak Ibu sekalian sama saya, gitu kan ya. Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Setelah yakin Tuhan ada, saya masih mikir agama ini ada yang benar enggak? Karena yang saya lihat agama enggak ada yang benar. Setelah diskusi sama Ustadz Fatih Karim, maka Ustadz Fatih Karim bilang, kalau kamu serius diskusi, minggu depan kamu datang ke kos-kosan saya, kamu bawa Alkitab, aku bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang agama langsung dari kitab yang sebenarnya. Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Saya bilang gini, maaf Ustadz, saya sudah nggak percaya lagi sama Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Maka minggu depan kita bahas tentang Al-Quran. Ayat pertama yang dibacakan kepada saya adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Ada yang ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Ulangi lagi. Zalikal kitabu la roiba fi. La artinya tidak. Roib ragu, bimbang, salah. Itu artinya roib, ragu, bimbang, salah dan sebagainya. La roib
tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesalahan. Ketika saya mendengar ayat itu, langsung saya bilang pada Ustadz Fatih Karim, Ustadz, ini kitab salah kalau gitu. Loh, kok kenapa salah? Saya bilang, mana mungkin manusia buat sesuatu yang gak ada salahnya, mana mungkin manusia buat sesuatu yang sempurna. Karena pikiran saya, yang buat Al-Quran adalah manusia. Wajar gak saya mikir begitu? Wajar. Lah kenapa? Ternyata dari dulu kan saya belajar, kitab Weda itu yang buat manusia, Tripitaka itu yang buat manusia, Alkitab itu yang buat manusia. Pikir saya Al-Quran juga yang buat manusia. Maka saya bilang, nggak mungkin, masa manusia buat sesuatu yang sempurna? Nggak ada. Lalu ustadznya bilang, enggak, bukan gitu ceritanya. Al-Quran ini memang yang buat bukan manusia, tapi yang buat langsung Tuhan pencipta semesta alam. Waktu itu saya belum tahu Allah, jadi Tuhan pencipta semesta alam. Maka kemudian saya bilang, lebih nggak mungkin lagi. Lah kenapa? Masa Tuhan nulis selalu kasih pada manusia? Aneh banget. Lalu ternyata ustadznya bilang, enggak, bukan begitu, tapi ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka ini dari Tuhan. Saya bilang gini, semua agama juga bilang begitu. Semua agama juga bilang kalau dia benar sendiri. Tapi apa buktinya? Nah, lalu ustadz saya mengatakan, buktinya ada. Buktinya ada di dalam surat yang sama, tapi dengan ayat yang berbeda. Tunjukin pada saya bilang. Kalau ada buktinya saya percaya, kalau nggak ada buktinya saya nggak percaya. Maka dibacakan kepada saya surat Al-Baqarah ayat 23. Ada ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat 23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raib. Nah, diulangi lagi tuh. Wa in kuntum fi raib. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimithlihi. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, tetap merasa kitab ini raib, tetap merasa kitab ini salah, tetap merasa kitab ini membimbangkan, meragukan, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu Bapak Ibu sekalian, pas dibacain itu, kepala saya itu langsung rasanya kayak digebukin. Bukan digebukin beneran, bukan. Tapi begini, maksud saya mikir begini, ada satu kitab yang nantangin manusia untuk membuat satu surat yang semacamnya. Al-Quran ada 114 surat. Yang paling panjang Al-Baqarah, yang paling pendek Al-Kautsar. Diminta sama yang buat kitab ini, kalau kamu merasa lebih hebat daripada Al-Quran, merasa lebih jago daripada Al-Quran, merasa lebih tahu daripada Al-Quran, datengin satu surat yang semacamnya, bahkan yang paling pendek semacam Al-Kautsar. Ternyata saya cari, saya baca kemana-mana, nggak ada yang bisa mendatangkan yang